Karena dampak dari salah memilih sekolah itu kepada anak sangat besar. Oh, ada dampaknya ya ketika kita salah memilih sekolah? Betul, apalagi dampaknya ke anak. Kenapa? Karena anak yang menjalaninya. Oh iya, betul. Yang bersekolah itu kan anak-anak, seperti tadi Eva bilang, hampir lebih dari setengah umur kita itu belajar di sekolah. Jadi bahkan mereka itu menghabiskan lebih banyak waktunya di sekolah bahkan daripada di rumah. Kalau di rumah kan 8 jam tidur, sisanya hanya berapa jam di rumah. Orang tua yang berbahagia memilih sekolah buat anak kita memang susah-susah gampang. Tetapi mari kita lihat skala prioritas tadi. Apakah yang menjadi faktor utama menjamin anak-anak kita ini akan mendapat pendidikan yang bagus, yang baik, karena mereka menghabiskan banyak waktu mereka di sekolah. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Melalui program ini kami berharap Anda bersama dengan anak-anak Anda dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Kali ini kita masih akan membahas seputar remaja dan topik kita adalah kiat memilih sekolah untuk anak remaja. Wow, kalau kita lihat sekolah adalah sesuatu yang penting bagi pendidikan anak-anak. Lantas bagaimana memilih sekolah khususnya untuk anak remaja? Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Ellen Gultom. Beliau merupakan seorang praktisi pendidikan dan juga pemerhati remaja. Shalom Ibu Ellen. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Ellen? Luar biasa. Wah, puji Tuhan, sehat. Terima kasih sudah hadir. Berarti kalau kedatangan Ibu Ellen kita akan bahas lagi anak remaja, lebih spesifik. Betul. Ya. Nah sekarang topiknya ini sekolah. Saya pertama kali kasih topik ini, sekolah ini kan penting ya. Berapa banyak kayaknya selama saya hidup setengah dari kehidupan saya ini pasti belajar sekolah, lebih tepatnya bersekolah. Dan kali ini topiknya menarik sekali, kiat memilih sekolah buat anak remaja atau untuk anak remaja. Gak ada bosannya saya tanya, kenapa harus ini diangkat menjadi satu topik yang perlu diketahui oleh para pemirsa? Iya, terima kasih Eva. Dengan latar belakang saya sebagai seorang pendidik saya betul. Sudah mengajar tuh lebih 25 tahun lebih sudah dalam hidup saya. Memilih sekolah ini merupakan salah satu kegalauan banyak orang tua ya pasti ya. Kalau sudah kalau apalagi masuk TK dulu, gimana sekolah yang bagus, masuk nanti SD, SMP. Jadi jangan sampai salah memilih sekolah. Itu sih yang kita mau bahas hari ini. Apa yang orang tua harus perhatikan saat memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di mana. Nah ini yang paling penting ya. Jadi kenapa kita mengangkat topik ini? Ada apa sih yang Ibu Ellen lihat di luaran sana dengan banyaknya orang-orang yang memilih salah sekolah ini? Karena dampak dari salah memilih sekolah itu kepada anak sangat besar. Oh ada dampaknya ya ketika kita salah memilih sekolah? Betul, apalagi dampaknya ke anak. Kenapa? Karena anak yang menjalaninya. Oh iya betul. Yang bersekolah itu kan anak-anak, seperti tadi Eva bilang, hampir lebih dari setengah umur kita itu belajar di sekolah. Jadi bahkan mereka itu menghabiskan lebih banyak waktunya di sekolah bahkan daripada di rumah. Kalau di rumah kan 8 jam tidur, sisanya hanya berapa jam di rumah. Jadi sekolah itu adalah seperti rumah kedua bagi anak. Karena banyak aktivitas yang anak-anak lakukan di sekolah ya. Betul, jadi harus hati-hati memilih sekolah buat anak-anak. Nah, apa dampaknya bagi anak? Maksudnya secara psikologis atau apa ketika kita salah memilih sekolah bagi anak remaja khususnya? Kalau kita salah memilih sekolah buat anak-anak kita, yang pertama pasti anak itu stres. Karena ini bukan sekolah yang dia suka, bukan sekolah yang dia mau. Atau suasana tuntutan sekolah itu memberatkan dia, anak akan menjadi stres dan depresi. Yang kedua, motivasi belajar anak itu
akan kurang. Bahkan ada yang sampai benci belajar. Karena Tidak salah suka. memilih sekolah. Karena salah memilih sekolah. Dan bahkan yang paling menakutkan ketika orang tua salah mengirimkan anaknya ke sekolah yang salah, menjadi kenakalan remaja. Bisa saja di sana karena itu bukan sekolah yang dia mau, bertemu dengan orang-orang yang tidak tepat yang akhirnya membuat dia menjadi bolos sekolah, tawuran, melakukan hal-hal yang nggak baik di sekolah. Jadi bisa aja loh faktornya karena sebenarnya orang tua salah mengirimkan anaknya sekolah. Maksudnya ke sekolah yang salah. Yang salah maksudnya bukan berarti sekolahnya gimana ya, kita mau bahas ini nih, sekolahnya seperti Iya. apa sih yang kira-kira nih cocok bagi anak-anak. Tapi kan ini untuk remaja ya Bu Ellen. Saya kan masih punya anak masih kecil lah, masih balita ya. Saya juga jadi kepikiran, kayak sekarang aja udah mulai bingung nih, terus anak saya mau sekolahnya di mana ya. Nah, kira-kira umur berapa sih anak itu mulai masuk sekolah? Karena sekarang pun kayaknya banyak program-program atau promosi-promosi yang membuat anak-anak tuh harus sekolah gitu di usia sedini mungkin. Nah itu kira-kira bagaimana tanggapan dari Bu Ellen? Ini sebelum ke remaja nih Iya. ya, kita mulai dari anak karena Eva punya. Karena saya masih punya anak balita nih. balita. Ini kegalauan juga Betul. dari banyak ibu-ibu muda nih sekarang ini karena banyak sekolah-sekolah buat anak-anak balita, anak baru umur 1 tahun udah ditawarkan sekolah. Ya. Jadi prinsipnya seperti ini. Di usia tumbuh anak itu kan ada target-target pertumbuhan optimal yang ingin anak kita raih. Ya, milestone ya. Ya, milestone-nya. Jadi kalau apa sih yang mau dicapai anak ini di usia tumbuh kembang di usia ini? Kalau umpamanya itu bisa kita sediakan di rumah, kita fasilitasi simulasi pertumbuhan anak itu di rumah, tidak perlu sebenarnya menyekolahkan anak ke sekolah-sekolah yang mahal. Jangan sampai mengirimkan anak ke sekolah itu hanya karena gengsi, ikut-ikutan, tapi sebenarnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan dengan pencapaian optimal anak itu. Jadi untuk anak umur 1-2 tahun harus apa sih yang harus diraih anak itu, sebandingkah dengan uang yang dikeluarkan? Itu yang pertama. Tapi kalau ditanya umur berapa sebenarnya anak siap sekolah, jadi ada 2. Kalau sekolah-sekolah tadi yang Eva maksudkan, sekolah playground yang mensimulasi perkembangan tumbuh kembang anak, kognitif dan psikomotoriknya, itu berbeda dengan sekolah formal. Sekolah formal di mana sebenarnya anak siap belajar, menerima ilmu pengetahuan, belajar menulis dan membaca, itu sebenarnya saat anak itu secara mental dan juga secara psikomotoriknya itu sudah siap. Jadi ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa usia anak siap untuk menerima pelajaran itu sebenarnya di usia 7 tahun. 7 tahun. Di bawah 7 tahun sebenarnya sel-sel otak anak itu masih sangat lembut, tidak boleh dipaksakan dengan pola-pola belajar yang menuntut banyak karena masih sangat lembut. Tapi kalau sekarang banyak argumen, wah ketuaan kalau masuk 7 tahun, sekarang rata-rata 5 tahun. Kalau orang tua merasa bahwa di usia 6 tahun anak itu sudah secara mental sudah bisa baca, mungkin kalau ditahan di rumah justru membuat anak itu nggak tahu mau ngapain, harus kirim ke sekolah. Prinsipnya adalah bahwa anak ini di bawah usia 7 tahun, kapasitas otaknya itu belum siap menerima tekanan pelajaran yang berat. Itu aja prinsipnya. Oke, jadi ini juga kembali kepada kesiapan mental dari anak-anak kita ya. Dan ini juga menjadi salah satu alasan kenapa kita membahas dari topik kiat memilih sekolah untuk anak remaja. Kita masih akan membahasnya. Kira-kira sekolah yang seperti apa, atau ciri-cirinya seperti apa, atau bagaimana nih untuk memilih sekolahnya. Ibu Ellen tahan sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas kiat memilih sekolah untuk anak remaja. Di segmen sebelumnya sempat dikatakan kita membahas ya usia yang ideal untuk anak mulai belajar, khususnya pelajaran atau sekolah formal. Karena banyak sekarang
orang-orang menawarkan kayak tadi Ibu Ellen katakan ada terbagi dua ya, yang formal dan juga untuk hanya pengembangan kognitifnya. Nah, sekarang kita langsung masuk nih. Kira-kira apa sih yang harus dipertimbangkan nih Bu Ellen ketika kita memilih sekolah? Karena kayaknya di luar sana nih banyak sekali pilihan sekolah dengan berbagai penawaran yang pastinya menarik bagi para orang tua. Gimana Bu Ellen? Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan sebuah hasil polling ya. Iya. Ketika sekitar 403 pembaca ditanyakan oleh sebuah media digital, apa sih yang dipertimbangkan saat memilih sekolah? Ternyata 35%-nya itu mengatakan yang paling pertama mereka lihat kurikulumnya, kurikulum sekolah. Sedangkan 23% adalah mereka mempertimbangkan program keagamaannya. Jadi lebih memilih sekolah yang berbasis agama. 23%. Lalu untuk fasilitas itu 22%, sedangkan pertimbangan biaya 20% dari pembaca itu. Jadi yang pertama itu kurikulumnya tadi ya. Nah, baiklah sekarang kita mau melihat yang sebenarnya apa sih yang harus dipertimbangkan saat kita sebagai orang tua memilih sekolah untuk anak kita, terkhusus dalam hal ini anak remaja ya. Betul. Berarti itu dari tamat SD mau SMP, SMP mau SMA lah ya. Jadi yang pertama memang kalau menurut saya sebelum kurikulumnya yang kita lihat adalah kompetensi guru dan reputasi guru di sekolah itu. Wah, sebegitu penting ya. Kenapa nih harus penting kompetensi guru dari kepribadiannya guru masing-masing itu gimana? Betul. Mengapa? Iya. Karena guru itu adalah orang yang kita percayakan mendidik anak kita. Ya. Itu kan guru itu seperti orang tua di sekolah. Betul. Kita orang tuanya di rumah. Bahkan anak-anak kita itu lebih lama di sekolah bersama mereka dan mungkin lebih banyak diajar oleh guru-guru daripada kita sebagai orang tuanya. Jadi sangat penting kita melihat, kita bisa cari tahu ya informasi reputasi guru di sana bagaimana, kompetensi guru-gurunya bagaimana, ramah-ramah kah, galak kah, gitu ya. Itu pertimbangan pertama. Yang kedua memang baru kurikulumnya dan proses belajarnya. Apa sih yang lebih diunggulkan di sekolah itu, kurikulum apa? Ada berbagai banyak pilihan seperti yang Eva tadi. Ada sekolah yang lebih menekankan sains, ada yang banyak ke musik, atau itu tadi pilihan basis agama itu tadi. Ini pun menjadi pertimbangan yang paling penting. Kalau sekolah itu memiliki kurikulum yang bagus, apalagi tadi yang kurikulumnya banyak memiliki materi untuk pengembangan karakter, building, ya kerohanian anak. Nah, itu yang menjadi pertimbangan utama. Karena itu salah satu hal yang mendukung untuk pertumbuhan dari anak-anak ini ya, khususnya mereka dalam sekolah. Berikutnya apa, Bu Ellen? Ya, jadi jangan hanya akademiknya aja yang dilihat di kurikulumnya itu. Ada nggak soft skill-nya, ada nggak Tambahan lainnya gitu. Lalu yang berikutnya adalah potensi anak kita. Oke. Ya. Kenapa harus memikirkan potensi anak? Iya, karena kan setiap anak punya potensi yang berbeda-beda. Iya, betul. Karena ada sekolah-sekolah yang dia, umpamanya potensi anak kita dia suka di sains. Ada sekolah yang unggulannya ada sains, atau musik, atau seni, atau ekstrakurikuler yang lainnya. Jadi memang dalam memilih sekolah ini, anak harus dilibatkan. Itu sih, sebelum orang tua memutuskan itu anak harus dilibatkan, diminta pendapatnya, atau kita bisa bawa anak itu survei ke sekolah itu, apakah dia mau di sana. Jadi kalaupun pada akhirnya memang seakan-akan tadi pertimbangan orang tua, tapi sebenarnya pendapat anak dan kemauan anak berdasarkan potensi dia itu sebenarnya yang penting. Kenapa? Tadi karena dia yang menjalaninya kan, bukan orang tua yang mau sekolah, tapi anaknya itu yang mau sekolah, seperti itu. Nah, setelah melihat potensi anak kan seperti itu,
ternyata misalnya nih orang tuanya udah suka sama yang ini, terus anaknya kurang. Berarti kita tetap harus memikirkan dari kebutuhan anak itu ya Bu Ellen ya? Iya, jadi betul, harus anak itu yang menjadi prioritas kita. Apa yang sebenarnya baik untuk anak ini sesuai dengan potensinya, minatnya di mana dan kemauannya apa. Nah, selain tadi lagi masalah potensi anak, kurikulumnya, yaitu lebih ke apa yang di dalam kurikulum, karena semua kurikulum itu luas sebenarnya, gedungnya dan segala macam. Yang lain yang harus kita lihat dari sebuah sekolah adalah penegakan disiplinnya. Peraturan-peraturan sekolahnya, apakah masuk akal, apakah di sekolah itu disiplin ditegakkan dengan benar-benar, jam masuk sekolahnya bagaimana, itu juga sangat penting ya. Karena kita mau anak-anak kita ini berdisiplin, karena banyak anak-anak yang dari rumah gagal berdisiplin. Kita berharap sebagai orang tua sekolahlah yang akan menolong anak-anak ini mengembangkan sikap disiplin dalam diri mereka. Wah, berarti ini disiplin salah satu yang penting juga ya. Selain itu apa lagi dari budaya sekolah? Kita bisa melihat juga kebersihan sekolahnya, penataan lingkungannya. Iya betul. Ya jangan sampai banyak semak, banyak nyamuk, berbahaya juga karena kesehatan anak. Ini juga penting, lihat ruangan kelasnya apakah ventilasinya cukup, kalau dia pakai air conditioner ruangannya seperti apa, dengan kapasitas murid, apakah ruangannya itu memadai. Ini pun sesuatu yang kita perhatikan. Kondisi gedungnya apakah masih aman, contohnya. Oh iya betul. Iya kan, karena kita mau anak kita belajar aman juga dia di sana, jangan sampai terjadi kecelakaan atau dia di sana mendapat musibah. Itu juga kan penting. Nah mungkin ini terdengarnya biasa ya, nggak kepikiran mungkin ya, mungkin orang tua langsung memikirkan hal-hal yang lebih besar, tapi hal-hal kecil seperti kebersihan, keamanan dari lingkungan sekolah itu juga penting. Saya rasa ini masih ada lagi yang perlu kita bahas, dari mana kita harus memilih, bagaimana memilih sekolah khususnya untuk anak remaja. Bu Ellen tetap bersama kami, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas kiat memilih sekolah untuk anak remaja. Di segmen sebelumnya sudah dijabarkan kira-kira bagaimana cara kiat-kiatnya. Salah satunya tadi yang terakhir adalah budaya dari sekolah. Selain kebersihan, disiplin, saya rasa kayak masih ada lagi. Budaya sekolah yang seperti apa nih, Bu Ellen, yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para orang tua dalam memilih sekolah khususnya anak remaja? Orang tua harus mempertimbangkan juga kegiatan-kegiatan kerohanian atau kegiatan-kegiatan pembangunan karakter lainnya di luar akademis. Karena ini sangat penting, karena anak-anak kita pun kita harapkan kan bukan cuma pintar, tetapi memiliki moral, memiliki karakter yang baik juga. Betul. Jadi kalau sekolah itu menyediakan berbagai banyak kegiatan-kegiatan rohani yang menolong anak-anak, kita juga mengembangkan kemampuan talentanya, bakatnya, umpamanya ada choirnya, ada grup musiknya, ada acara-acara kerohanian yang membuat mereka punya kesempatan melayani. Ini pun adalah bagian penting dari pertimbangan orang tua. Itu sebabnya sesuai polling tadi, ada banyak orang tua yang memutuskan memilih sekolah karena memang di sana ada fondasi pengajaran agama yang kuat. Karena saya rasa setiap orang tua juga menginginkan anak-anaknya bukan hanya sekedar pintar, tapi tetap dalam keagamaan yang benar juga ya. Betul. Nah, selain itu apa nih kiat berikutnya yang harus menjadi pertimbangan bagi orang tua khususnya memilih sekolah? Iya. Jadi sudah lihat nih sekolahnya bagus, gedungnya bagus, kurikulumnya bagus, guru-gurunya ramah, kegiatan Koreanya bagus, tetapi jauh sekali dari rumah. Ya itu dia, gimana nih Bu Ellen? Jangan sampai anak itu menjadi stres di jalan, ya kan? Terlalu lelah. Ada yang harus berangkat subuh, pulang lagi ke rumah malam.
kalaupun memang karena tidak ada pilihan lain, itu adalah sekolah berbasis agama satu-satunya yang menjadi pilihan. Itu saya tidak mengatakan tidak boleh, tetapi kita fasilitasi anak ini bagaimana caranya supaya mereka jangan sampai kelelahan, mereka tidak stres, mereka tetap bisa menikmati hari-hari mereka. Mungkin bisa cari tempat persinggahan di daerah sekolah yang dekat, bisa sekali seminggu pulang ke rumah, atau seperti apalah, atau sepanjang jalan anak-anak itu diusahakan bisa beristirahat. Kalau memang bisa diantar jemput, bagus lagi. Tapi bayangkan kalau anak itu harus naik kendaraan umum berapa kali nyambung, itu kan cukup melelahkan ya. Ya, belum nanti apalagi anak-anak kan bersekolah, mereka membutuhkan energi untuk berpikir juga. Kalau energinya udah habis sampai sekolah udah ngacet. Tapi ini menjadi bahan pertimbangan juga ya bagi para orang tua. Mungkin orang tua berpikir, anak saya kan sudah remaja, seharusnya udah bisa lah Bu Ellen, mereka pergi jauh. Tapi kita lupa bahwa anak-anak remaja pun bisa lelah ya, kalau kita terlalu memaksakan. Nah, selain jarak apa lagi nih Bu Ellen? Nah, yang berikutnya tentu saja biaya ya. Wah, ini pasti semua orang tua langsung setuju itu Bu Ellen. Pengennya sekolahnya yang ideal seperti yang kita sebutkan tadi, tapi kalau memang sekolah itu berbiaya mahal, orang tua tidak sanggup juga, sebaiknya disampaikan kepada anak-anak. Jadi mungkin ada alternatif lain dengan kualitas yang tidak kalah bagus, tapi lebih dekat ke rumah, biaya lebih murah, itu juga bisa menjadi pertimbangan berikutnya. Lalu fasilitas juga ya, ada kan sekolah dia mungkin jauh tapi sekolahnya bisa memberikan fasilitas antar jemput, atau fasilitas makan siang di sekolah itu. Fasilitas lainnya ini pun menjadi pertimbangan. Jadi kalau kita survei sekolah, fasilitas apa saja yang kami dapatkan dengan uang sekolah sekian, apa saja yang anak saya bisa dapatkan. Nah, itu sebenarnya di awal pendaftaran itu orang tua harus jelas ya, ditanyakan informasinya. Nah, berarti selain fasilitas yang tadi, fasilitas yang menunjang kerohanian, fasilitas-fasilitas seperti ini pun, seperti antar jemput atau fasilitas lainnya, orang tua harus tahu ya. Supaya orang tua jangan merasa, sudah bayar mahal, tapi saya tidak dapat apa, seperti itu ya Bu Ellen. Khususnya kita mau supaya anak-anak remaja kita bisa bertumbuh secara seimbang, ya kan? Bukan hanya akademisnya, tapi kayak tadi, yang lain-lainnya. Nah, berikutnya apa lagi Balan dalam kiat memilih sekolah? Nah, yang berikutnya adalah kita harus pertimbangkan reputasi sekolah itu. Kalau tadi kan guru ya. Nah, ada reputasi kan sekolah unggulan, sekolah favorit. Walaupun itu saya buat di daftar paling terakhir sebenarnya ya. Artinya orang tua jangan juga terlalu terpengaruh dengan reputasi karena itu tidak menjamin, karena semua sekolah itu pasti ada plus minusnya. Jangan sampai kita sangat mengagumi sebuah sekolah lalu ketika anak kita di dalamnya ternyata ada hal yang mengecewakan. Ini pun harus diantisipasi oleh orang tua. Semua sekolah itu pasti ada plus ada minusnya, tetapi kita buat skala prioritas. Kalaupun secara fasilitas dia kurang, sekolah ini kurang, dia tidak punya umpamanya antar jemput, tidak punya kantin yang keren seperti mall, tetapi dia punya kegiatan keagamaan yang bagus, guru-gurunya bagus. Kita lihat lagi skala prioritas tadi, apa sih yang paling pertama kita pertimbangkan dulu. Jadi ketika yang lain-lain ini tidak seperti itu, ya kita tidak menjadi kecewa karena kita sudah antisipasi. Nah, reputasi, dua ya reputasi ini, tadi ada reputasi yang bagus, sekolah unggulan, sekolah favorit. Nah, reputasi yang harus kita antisipasi yang satunya adalah reputasi sekolah bermasalah. Umpamanya sekolah itu sering tawuran, di sekolah itu kita dengar informasi ada anak-anak nakal, atau di sana umpamanya beredar narkoba, seperti itu. Nah, itu harus kita antisipasi. Jangan sampai anak kita
datangkan pada pencobaan. Betul. Sebisa mungkin kalau masih ada pilihan yang lain, kita hindarkan anak-anak kita dari lingkungan yang membawa jerat buat anak-anak kita. Wah, ini menarik sekali karena mungkin orang berpikir, saya mau kasih yang terbaik, tapi kita lupa nih bahwa yang lain-lainnya udah kita pikirkan juga nggak skala prioritas apa yang mau kita berikan bagi anak-anak. Nah, terakhir Ibu Ellen di waktu yang sisa ini bisa kasih kesimpulan bagi para pemirsa dalam kiat memilih sekolah untuk khususnya untuk anak remaja. Orang tua yang berbahagia memilih sekolah buat anak kita memang susah-susah gampang. Tetapi mari kita lihat skala prioritas tadi. Apakah yang menjadi faktor utama menjamin anak-anak kita ini akan mendapat pendidikan yang bagus, yang baik. Karena mereka menghabiskan banyak waktu mereka di sekolah. Untuk itu kita harus berusaha memberikan lingkungan sekolah yang terbaik buat anak-anak kita. Semoga materi hari ini akan menolong orang tua memutuskan bersama-sama dengan anak ya ke sekolah mana akan melanjut di tahun ajaran baru nanti. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Ibu Ellen. Dan terima kasih juga bagi para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini mengenai kiat memilih sekolah untuk anak remaja. Kita pasti menginginkan yang terbaik, tapi jangan lupa untuk membuat skala prioritas. Yang terbaik bagaimanakah untuk anak remaja kita. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tetap saksikan Love Your Child, cintai anak Anda untuk generasi yang lebih baik. Shalom dan Tuhan memberkati.